jalan-jalan ke Bali bertemu dengan Cakep. reporter Detik Bali. Ada Iputu Adi Budiastrawan. Halo, selamat pagi. Pagi Bli. Pagi Bli. Selamat pagi, Randra dan Ferzani. Wih, Saya di sini Adi Basawan, berdiri di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Sapa dulu dong. Ini ada Aryo di sini. Enggak. Beda areanya ya? Iya, beda. Tahu beda. Bli, ini lagi seru banget sebenarnya dibahas di sosial media juga gitu ya belakangan karena tentang perayaan Nyepi yang berbarengan dengan menuju Lebaran gitu ya. Bahkan sekarang ada kabar katanya lebih dari 79.000 orang akhirnya memutuskan untuk mudik Lebaran gitu ya, meninggalkan Bali dan berada di Pelabuhan Gilimanuk. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi Pelabuhan Gilimanuk pada saat ini, Bli? Atau mungkin 2 hari terakhir, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Depiker. Saya di sini sekarang berada di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Untuk pagi ini terpantau memang masih ada kepadatan pemudik yang lebih awal untuk ke Pulau Jawa. Nah, dari tanggal 21 memang sudah ada, 21 Maret itu memang sudah ada peningkatan yang terjadi. Hingga tanggal 23 Maret kemarin sudah tercatat sebanyak 133.000 lebih pemudik atau orang yang sudah meninggalkan Pulau Bali. Nah, di antaranya itu ada kendaraan sebanyak 20.000 lebih kendaraan yang sudah meninggalkan Pulau Bali. Nah, jadi untuk Pelabuhan Gilimanuk ini sudah mengoperasikan sebanyak 32 armada kapal. Artinya sudah menggunakan pola sangat padat. Nah, dari tanggal 22 kemarin itu sudah peningkatan pemudik itu semua sangat signifikan terjadi di Pelabuhan Gilimanuk. Nah, beberapa opsi-opsi atau tindakan yang dilakukan baik dari kepolisian, ASDP maupun BPTD Gilimanuk itu adalah sudah mengoperasikan areal buffer zone atau untuk menampung pemudik sebelum nantinya diarahkan ke Pelabuhan Gilimanuk. Seperti itu, ya, Bli. Nah, untuk di Pelabuhan Gilimanuk sendiri saat ini memang biasanya itu pemudik berangkat sore hari hingga dini hari. Jadi ketika pagi hari hingga nanti siang itu memang landai di Pelabuhan Gilimanuk. Mungkin karena pemudik itu setelah buka puasa baru berangkat dari Denpasar menuju ke Pulau Jawa. Nah, untuk pemudik juga dihimbau agar berangkat lebih awal. Jadi saat perayaan pengerupukan nanti tanggal 28 Maret tidak terjebak adanya pawai ogoh-ogoh di Bali itu sendiri. Jadi di tanggal 29 itu pukul 5 dini hari Pelabuhan Gilimanuk sudah ditutup operasionalnya. Jadi jangan sampai nantinya terjebak di Pelabuhan Gilimanuk maupun di rute jalan Denpasar Gilimanuk. Seperti itu. Ya. Bli, itu kan yang dari Gilimanuk menuju ke Pulau Jawa ya. Kalau Bli udah dapat belum data yang dari Pulau Jawa menuju ke Pelabuhan Gilimanuk? Nah, untuk yang dari Pulau Jawa ke Gilimanuk memang masih seperti hari biasanya, belum tetap kenaikannya belum signifikan. Kemungkinan diprediksi dari ASDP hari ini ada wisatawan domestik yang akan masuk Bali nantinya berlibur di Bali untuk ikut menyaksikan atau prosesi Hari Suci Nyepi ini di Bali nantinya. Kalau prediksi puncak arus mudik sendiri di Pelabuhan Gilimanuk itu akan terjadi di tanggal berapa, Bli? Untuk prediksi sementara ini sih di tanggal 27 hingga 28 nanti mengalir nantinya. Nah, itu jadi petugas ini selalu mengimbau kepada pemudik agar tidak terjebak nantinya, meskipun Polres Jemberana sudah berkoordinasi dengan seluruh masjid yang ada di jalur Denpasar Gilimanuk nantinya untuk menampung para pemudik ketika nanti terjebak nyepi. Jadi nanti di masjid akan dilakukan penampungan sementara selama perayaan Hari Suci Nyepi ini. Selain itu di SDP juga menyediakan posko untuk pemudik yang terjebak nantinya. Nah, untuk agar tidak terjadi seperti itu, lebih baik pemudik berangkat lebih awal. Jadi tidak terjebak Hari Suci Nyepi nantinya. Ya, ini kan kalau misalnya barusan diceritakan gitu ya bahwa ada perubahan kebiasaan atau penjadwalan di arus mudik gitu, di mana semua mungkin warga-warga Bali akhirnya mempercepat gitu ya proses untuk mudik. Nah, apakah ada kepadatan atau misalnya kendala yang pada akhirnya dihadapi oleh masyarakat atau pihak yang membantu di sana gitu ya, melihat sekarang ada perubahan situasinya gitu, Bli? Nah, mungkin untuk saat ini karena ada beberapa posko-posko yang didirikan oleh petugas kepolisian selama di jalur Denpasar Gilimanuk ini,
Selain itu juga ada area buffer zone, yaitu area terminal Gilimanuk yang nantinya akan digunakan untuk menampung pemudik. Jadi sebelum pemudik masuk ke pelabuhan Gilimanuk dipastikan untuk memiliki tiket. Jadi tiketing di sana dipusatkan di area terminal kargo Gilimanuk itu sendiri. Jadi pemudik yang masuk ke pelabuhan sudah pasti membawa tiket nanti. Hanya tidak ada kemacetan di pintu masuk pelabuhan nantinya. Nah, selain itu truk logistik juga sudah diarahkan ke jalur utama Denpasar Gilimanuk. Jadi tidak masuk ke pintu utama terminal pelabuhan Gilimanuk. Jadi langsung diarahkan ke LCM pelabuhan Gilimanuk. Oke, jadi artinya truk besar ini tidak akan mengganggu arus lalu lintas yang masuk ke pelabuhan nantinya. Ya, jadi intinya sampai detik ini tidak terpantau ada kepadatan yang bagaimana sekali gitu ya Bli ya, karena semuanya masih terkoordinir dengan rapih begitu ya? Baik, masih mengalir aja seperti itu. Kepadatannya ada di areal pelabuhan. Jadi tidak sampai meluber ke jalur nasional. Karena sudah ada kantong-kantong parkir yang disediakan oleh pihak kepolisian. Oh iya Bli, juga penasaran nih untuk pembelian tiket di sana itu mau tahu juga nih, mungkin The Tickers juga belum pada tahu, bisa diinformasikan juga untuk pembelian tiket di sana itu via online atau masih bisa on the spot Bli? Untuk musim mudik lebaran ini. Siap. Untuk tiket itu sendiri agar lebih mempercepat waktu masuk ke pelabuhan itu lebih baik kita memesan tiket online melalui aplikasi Verizi. Tetapi jika pemudik yang tidak mengetahui seperti apa cara pembelian, sudah disediakan loket-loket tiket online di buffer zone atau di area kargo Gilimanuk. Jadi sudah bisa melalui on the spot atau melalui online. Lebih baik dihimbau itu melakukan pembelian melalui online. Oke, kalau ini kan penyeberangan melalui laut ya Bli ya. Menurut pantauan Bli aja nih beberapa hari terakhir cuaca di sana tuh seperti apa Bli? Terkait cuaca, 3 hari lalu sempat terjadi angin kencang yang terjadi di Selat Bali ini. Jadi ada 2 kali penundaan penyeberangan. Nah, tapi dari kemarin hingga saat ini cuaca masih terpantau aman. Ya. Nah, untuk pemudik juga kami dapat informasikan untuk tiket penyeberangan pelabuhan Gilimanuk tidak diberlakukan sistem hangus seperti yang sebelumnya di hari biasa. 2 jam sebelum keberangkatan itu akan dihanguskan tiket, namun di hari mudik ini tidak diberlakukan. Oh, oke. Sifatnya situasional. Oke. Ya, jadi sebetulnya membantu sekali ya untuk para pemudik gitu ya yang merencanakan untuk bisa menyeberangi gitu ya pelabuhan Gilimanuk itu, bahwa tidak ada kepadatan yang bagaimana sekali karena sebetulnya semuanya juga sudah dipersiapkan gitu ya oleh pihak yang berwenang gitu. Tapi apakah sampai di tahun 2025 ini terjadi pelonjakankah data yang masuk gitu ya untuk yang memasuki pelabuhan Gilimanuk, atau sebetulnya masih dalam taraf normal sama seperti tahun sebelumnya? Masih untuk data dari ASDP sendiri itu masih normal, namun lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya itu ada peningkatan biasanya di H-5 atau H-4. Namun ini H-8, H-9 sudah ada peningkatan yang keluar Bali. Oke, mungkin karena persiapan menuju Nyepi ya, menghindari, betul. Baiklah, kalau begitu ada yang masih ditanyakan? Aman. Penasaran? Pokoknya ditunggu informasi update selanjutnya dari Pelabuhan Gilimanuk ya. Semoga mudik Lebaran tahun ini lancar. Amin. Terus ibadah Nyepi tahun ini juga lancar juga. Kondusif ya. Dan banyaklah yang ke Bali. Jadi agar ya ekonomi kreatif di Bali juga meningkat nih di musim Lebaran ini. Padahal gitu. aku tuh tadinya pengen ke Bali, pengen nonton Pawai Gogo, tapi nggak ada ya tahun ini ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, nanti tahun depan berarti aku harus balik lagi lah kalau gitu. Bli, terima kasih banyak atas laporannya ya. Siap. Selamat bertugas, sehat selalu, sampai bertemu kembali di Bali. Tetap ya di Bali. Terima kasih. Thank you Bli. Thank you Bli. Ya, terima kasih. Sama-sama.